Fa'a, karena fa huruf tipis, hamzah juga huruf tipis, ketika fathah buka mulut sambil senyum. Fa'a, fa'a. Nah, macam tuh. Paham sampai sana? Sedikit-sedikit, per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Fa'amma. Nah, selanjutnya, di sini ada huruf mim dan dia bertasydid. Perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini ada huruf mim, ya. Lalu dia bertasydid. Nah, mim bertasydid. Maka di sini ada hukum apa? Kalau ada mim lalu dia bertasydid, maka hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid apa ya, sahabat Quran sekalian? Disebut dengan hukum tajwid, namanya adalah gunnah. Keren, masya Allah, tabarakallah, gunnah. Ada yang menyebutnya dengan gunnah musyaddadah, boleh. Gunnah asliyah, boleh. Gunnah akmal, boleh. Wajibul gunnah, boleh. Tajibul gunnah, boleh. Ya, tapi basicnya dia adalah gunnah. Nah, arti gunnah itu apa sih? Gunnah artinya adalah dengung. Oke. Maksudnya dengung gimana, Bang? Ada dua indikator. Yang pertama, suaranya masuk ke al-khayshum atau disebut dengan rongga hidung. Ya. Satu lagi akan menghasilkan suara dengung itu suara yang sengau. Nah, ya. Oke. Jadi gunnah artinya adalah dengung. Dengung indikatornya ada dua, yaitu masuk ke rongga hidung suaranya dan hasilnya adalah suaranya akan sengau. Ya. Nah, maka pasti ketika melafalkan fa'am, cara mengetahui apakah dia dengung atau tidak, teman-teman tahan amnya selama mungkin. Yang lama, lalu buka tutup hidungnya. Contohnya seperti ini. Aduh. Buka tutup hidungnya, ya. Lalu panjangkan bunyi amnya. Lalu buka tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah, maka itu adalah gunnah. Fa'am. Kalau suaranya berubah dan hilang, maka itu adalah gunnah, gitu ya. Oke, cobain deh. Kalau suaranya berubah, itu adalah gunnah. Nih ya. Maaf, saya buka dulu. Ya. Fa'am. Nah, itu adalah gunnah. Gunnah. Faham? Nah, gitu ya. Faham ya? Sedikit-sedikit teman-teman sahabat Quran sekalian. Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Oke. Kita lanjutkan kembali. Faham Pak Ustadz? Sip. Ya. Selanjutnya, ada yang harus kita bahas lagi teman-teman. Ketika teman-teman menemukan hukum tajwid apapun yang dia terdapat zat gunnah atau terdapat zat dengung, maka dia harus dibaca, ditahan dulu hukum tersebut selama 2 harokat. Hukum tajwid yang terdapat zat gunnah itu yang ada dengungnya apa aja? Idgham bi gunnah, ada dengungnya. Ikhfa, ada dengungnya. Iqlab, ada dengungnya. Ya. Maka hukum-hukum tajwid yang ada zat gunnah atau zat dengung, dia harus ditahan 2 harokat. 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Hati-hati ya. 2 harokatnya harus 2 harokat kadar gunnah. Oke. Jangan sampai dilafalkan dengan 2 harokat tapi 2 harokat kadar mad. Ya. 2 harokat kadar mad itu pastinya jadinya kecepatan. Nih, perhatikan. Kita akan coba contohkan. Kalau misalnya mim bertasydid di sini, kita tahan 2 harokat, tapi bukan kadar gunnah. Tapi 2 harokat untuk hukum tajwid mad, pasti kecepatan. Fa'amma, amma. Itu 2 harokat, tapi kadarnya kadar untuk panjang mad. Akhirnya, alhasil, kalau kita praktekkan 2 harokat kadar gunnah dengan 2 harokat kadar mad, pasti jadinya kecepatan. Ya. Nih, saya coba contohkan lagi. Fa'amma. Enggak gitu. Harusnya 2 harokat kadar gunnah. Fa'amma. Faham? Coba siapa yang teman-teman 2 harokat gunnahnya suka nggak ditahan? Suka kebablasan, suka kecepatan, kecepatan. Siapa? Jangan ya. Berarti teman-teman itu 2 harokatnya kecepatan. Ya. Waalaikumsalam. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung ya. Selamat hadir di live kita. Kita udah lama libur selama 1 minggu kurang lebih. Ya. Jadi mohon maaf baru bisa saya dampingi lagi teman-teman dalam belajar. Gitu ya. Fa'amma. Tuh 2 harokat kadar gunnah. Jangan sampai 2 harokat kadar mad.
fa amma. Nah, jadi lebih lama 2 harokat kadar guna atau lebih lama 2 harokat kadar mad, teman-teman? Lebih lama, lebih panjang 2 harokat kadar guna atau 2 harokat kadar mad? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Lebih lama 2 harokat kadar guna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ustadz, kapan ada Zoom lagi buat teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup jamaah? Nanti kita mulai pekan depan, kita akan coba seminggu sekali ada pertemuan online meeting khusus member jamaah, ya. Gitu. Di sini kita setiap hari, tapi kalau untuk member khusus yang masuk ke dalam grup nanti kita akan adakan seminggu sekali. Dua harokat ya. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya mim. Ini huruf apa dulu? Kita bahas dulu huruf mim ya. Ini namanya salah. Nih. Ini namanya adalah huruf mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya huruf mim, ya. Cara melafalkan huruf mim persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai, nggak usah bingung-bingung, ya. Berarti ditahan. Pakai huruf M. Amnya ditahan 2 harokat gunnah. Baru masuk ke vokal A-nya. Perhatikan di sini. Mimnya dia berharokat baris atas, ya. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A. Betul ya. Maka mimnya dibaca menjadi ma, bukan mi, bukan mu. Kenapa? Karena dia berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A. Oke, selanjutnya ya, mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau ke dalam huruf yang tebal ya, teman-teman sahabat Quran sekalian. Mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis ya, atau disebut dengan tarqiq. Kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis dan dia berharokat fathah baris atas, maka cara bacanya BMSS, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan, saya izin contohkan sedikit, itu dibaca bukan hanya ma, tapi ma. Sambil senyum, ma, bukan ma, tapi ma. Biar apa? Biar kadar tipisnya dapat. Ya, sempurna harokat fathahnya, sempurna kadar tipisnya. Ajib, jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Fa'a, ini semua huruf tipis nih. Fa'a, ma, tipis semua. Maka dibaca BMSS. Buka mulut sambil senyum. Fa'amma. Faham? Jelas? Lanjut ya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Oke, ajib, masya Allah, tabarakallah. Fa'amma. Perhatikan, sekarang kita sudah bahas mim berharokat fathahnya. Sekarang, mim berharokat fathah berjumpa dengan alif. Ya, kalau ada fathah ketemu sama alif, dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 hari. 2 harokat. Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya disebut dengan hukum tajwid apa? Mad tabi'i. Ya, ada yang nyebut mad asli? Boleh deh, silahkan ya. Tapi kalau saya lebih condong ke penamaan mad tabi'i, ya. Oke, mad tabi'i itu bukan hanya ada satu kondisi saja. Mad tabi'i bukan hanya terdapat dalam satu keadaan saja. Ada 2 lagi, apa aja? Yaitu dhammah dan juga kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah wawu sukun, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Jadi ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi, ya. Ada fathah alif, ada dhammah wawu sukun, ada kasroh ya sukun. Paham? Jelas? Nah, cara baca 2 harokat tinggal diayunkan saja sekali. Fa'amma. Nah, diayunkan, turun dan naik. Ya, nih saya kasih ilustrasi pakai tulisan ya, biar teman-teman lebih mudah atas izin Allah. Ya, jadi diayunkan 1 kali, ya.
Fa'amma, fa'amma. Ah, seperti itu teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, kita live setiap hari. Cuman kemarin kita sempat libur seminggu ya, karena saya ada kegiatan lain yang nggak bisa saya tinggalkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut ke baris berikutnya. Fa'amman. Nah, ya, geser sedikit. Sifat huruf mim apa ya? Apa yang mau ditanyakan? Ya, mim kenapa nggak saya banyak bahas? Karena senatural teman-teman bilang huruf M, selesai. Ya, jadi ada sifat-sifat yang kita nggak perlu bahas, kita melafalkannya udah bisa. Ya, jadi nggak semua pembahasan itu harus dibahas ketika kita lafalkan dengan naturalnya udah betul, gitu loh. Makanya kalau misalnya saya tidak sampaikan sifat-sifatnya, berarti dengan natural teman-teman akan tepat. Tapi kalau ada sifat-sifat pembahasan yang saya jelaskan, nah itu berarti banyak orang yang keliru di situ. Banyak orang yang salah di situ. Ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini ada huruf. Kita lanjut lagi. Ya, semangat banyak yang rindu Ustaz. Masya Allah ya. Banyak juga kok ya konten-konten lain, guru-guru kita yang lain ketika saya nggak live, insya Allah teman-teman tidak akan merasa kehilangan. Kenapa? Karena ada guru-guru yang lain ya yang juga lebih keren-keren ya. Lanjut teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Waalaikumsalam ya. Sekarang kita masuk ke huruf mim. Udah kan saya banyak bahas ya. Sudah kita bahas tadi mim. Mim dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet selesai. Mimnya berharokat baris atas maka dibaca ma. Dia huruf yang tipis maka dibaca sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ma, bukan mo, tapi ma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali. Fa'amman, man. Nah, di sini perhatikan. Kita bahas dulu nun sukunnya. Ini adalah disebut dengan huruf nun. Ya, perhatikan. Ini namanya adalah huruf nun. Nih, ini namanya huruf nun. Ya, oke. Nah, nunnya dalam kondisi sukun, maka kita baca dasarnya dulu. Maka kita baca man. Man, kita baca man, gitu ya. Izin saya tulis di sini. Kita bacanya man. Ya, karena nunnya jadi sukun. Man. Oke? Nah, tapi di sini mannya pada kalimat man ini, apakah tetap kita baca mansa? Mansa? Apakah tetap kita baca mansa? Atau enggak kita baca mansa? Coba, mana nih keaktifannya dari teman-teman semua? Di sini kan basicnya kita baca man, tapi ketemu sama sa, apa tetap dibaca mansakulat? Mansakulat? Coba, mana nih keaktifan teman-teman semua? Saya pengen lihat. Tidak, kenapa? Kenapa? Oke. Karena ada hukum tajwid di sana. Apa hukum tajwidnya? Ada nun sukun ketemu sa. Disebut dengan hukum tajwid, namanya adalah ikhfa haqiqi. Kalau pengen lebih lengkap lagi, ikhfa haqiqi yang ausat. Oke. Cuman kita bahas dulu yang ikhfa haqiqi saja. Apa itu ikhfa haqiqi? Ada yang mau coba jawab? Yuk kita pelajari ya. Jadi di sini yang asalnya kita baca mansa, tapi ternyata tidak dibaca mansa. Maaf. Ternyata nggak kita baca mansa. Ya, Masya Allah. Nih, nggak dibaca mansa. Tapi dibaca seperti apa? Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya. Oke, ya. Nah, ikhfa itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa apa aja? Silahkan teman-teman cari. Sekarang banyak, ya. Kalau dijelaskan satu-satu panjang. Tapi intinya, ya, secara konsep, ikhfa hakiki adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah tadi, yaitu huruf fa. Ya, huruf fa salah satunya. Oke? Huruf fa. Ya. Nah, cara bacanya gimana? Samar plus dengung. Jadi disamarkan, lalu didengungkan. Disamarkan dan didengungkan. Apanya yang disamarkan dan didengungkan? Bunyi n-nya. Bunyi n-nya. Kenapa? Karena nun sukun bunyinya an. Ya. Dhammah tain bunyinya un. Ujungnya kan an juga.
Fathatain an, bunyinya an juga ujungnya. Kasrotain bunyinya in, ujungnya juga an. Maka ikhfa hakiki adalah kondisi di mana menyamarkan dan mendengungkan bunyi an pada nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf fa. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Nah, sekarang kita lihat. Nih, berarti di sini cara bacanya nggak lagi kita baca manfa. Ya, kenapa? Karena bunyi an-nya nggak boleh dibacaan, tapi dibaca gimana? Bunyi an-nya, perhatikan baik-baik, bunyi an-nya kita baca samar dan dengung. Nah, jadi kalau kita baca seperti ini. Mansa, mansa, mansa. Gitu. Paham ya? Oke? Oke ya? Nah, masa. Paham dulu nggak sampai sini? Sebelum kita lanjutkan. Sedikit-sedikit, step by step. Perlahan-lahan. Dengung dan samar. Betul. Dibaca harus samar dan dengung. Berapa harokat Ustadz? Yo, belum kita bahas. Kita akan bahas sekarang. Ya. Fahami dulu basicnya. Sudah? Faham basicnya ya? Nah sekarang. Hukum tajwid ikhfa ini ada dengung kan? Dengung artinya apa? Dengung itu artinya adalah gunnah. Nah, tadi sudah saya sampaikan, hukum tajwid yang ada gunnahnya harus ditahan selama 2 harokat kadar gunnah. Nah, 2 harokat ditahannya tapi kadarnya kadar gunnah. Oke. Ketika samar betul, ketika samar dan dengung, dia samar dengung sambil bersiap-siap melafalkan makhraj dari huruf berikutnya. Nah, selanjutnya ditahan 2 harokat gunnah. Ya, kenapa kok nggak pakai 2 harokat mad? Karena ini bukan hukum tajwid mad. Kenapa? Tapi dia kan bukan gunnah. Tapi dalam ikhfa hakiki itu ada zat dengung, ada zat gunnah. Maka yang dipakai 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah. Ya, nih kita coba nih. Nah, itu 2 harokat gunnah. Jangan sampai teman-teman lafalkan pakai 2 harokat kadar mad. Maaf. Jangan sampai teman-teman lafalkan tapi dengan menggunakan 2 harokat kadar mad. Nih, kalau pakai 2 harokat kadar mad pasti kecepatan. Masaqulat. Pasti kecepatan ya. Harusnya masaqulat. Faham nggak? Jadi 2 harokat mad jangan sampai dipakai ke hukum tajwid yang ada gunnahnya. Ditahan 2 harokat itu 2 harokat kadarnya kadar gunnah untuk hukum-hukum yang ada dengung. Faham? Jelas? Oke, kalau 2 harokat mad itu dipakai buat mad tobi'i, buat mad badal, buat mad iwad, mad arid li sukun, mad lin, itu bisa dipakai 2 harokat, tapi kadarnya kadar mad. Jelas, Tad? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Bang, saya belum paham, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit, karena saya tidak menjanjikan teman-teman paham oleh penjelasan saya. Kenapa? Karena yang membuat teman-teman paham bukan metode dan guru, bukan. Tapi dari izin Allah. Ya. Yuk kita lanjutkan. Masa. Oke. Satu lagi deh. Jangan sampai melafalkan di sini bunyi samarnya jangan sampai betul-betul menjadi bunyi eng. Mangsalah. Tidak semua ikhfa dibaca eng. Sekali lagi, teman-teman yang saya cintai, tidak semua ikhfa dibaca eng. Ikhfa hanya dibaca eng ketika ikhfanya ketemu sama 2 huruf apa? Ada yang tahu nggak? Ikhfa hanya dibaca eng ketika, nih, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Mana nih? Nih. Ikhfa yang betul-betul dibaca eng hanya ketika dalam kondisi ikhfa ab'ad atau ikhfa adna, yaitu dengungan yang kuat ketika bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Keren banget teman-teman, ajib lah pokoknya, masya Allah tabarakallah lah. Ya, contoh min qablikum anqadha dhahrak anka wizrak. Udah selesai. Sisanya untuk huruf fa itu maksudnya ke ikhfa ausat, di mana samarnya 50%, ya, dengungnya 50%. Jadi dia nggak betul-betul dengung 100%.
angka, angko enggak. Jadi nggak boleh dibaca dalam ayat itu seperti ini. Salah, tapi saqulat. Siapa yang baru tahu boleh komen. Bang, seriusan deh saya baru tahu gitu. Ada yang baru tahu. Nah, yuk sedikit-sedikit kita belajar. Saya dampingi teman-teman perlahan-lahan. Insya Allah. Ya. Yuk bareng-bareng dilafalkan. 1, 2, 3. Saqulat. Saqulat. Ajib. Masya Allah ya. Gitu. Pokoknya teman-teman biar mudah untuk awalan, pastikan bunyi eng ini ikhfa hanya ketemu ketika huruf ininya bukan fa tapi qaf dan kaf. Ajib? Jelas? Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus, boleh saya hapus nggak? Nih boleh di foto dulu. Kalau ngerasa ada yang ini manfaat, foto ya, biar teman-teman udah belajar di online itu ada loh catatannya. Ini loh catatannya, ini loh tulisan saya atau ini loh screenshotan saya. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sip, saya izin hapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf tha. Ya. Iya, yang dibaca betul-betul menyerupai eng hanya 2 huruf saja ketika bertemu dengan huruf qaf dan kaf titik selesai. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf apa nih? Nih, ini nih. Ini huruf apa teman-teman? Nah, ini disebut dengan huruf tha. Ya. Huruf tha ini banyak orang tertukar dengan huruf shin, sya. Ya. Sya, bukan syakulat. Bukan syakulat, hati-hati, salah nih, bukan sya, bukan shin, tapi tha. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf tha? Ya, cara melafalkan huruf tha itu sama seperti melafalkan huruf dzal, persis. Ya, oke, sama seperti melafalkan za, sa. Cuman bedanya apa? Nah, bedanya adalah, oke, kalau dzal dia nanti sifatnya adalah jahr. Malah dihapus. Zal sifatnya adalah jahr. Oke. Kalau tha ya. Alhamdulillah, amin ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tha itu sifatnya adalah hams. Ya, jahr artinya nafas tidak mengalir. Nah, gitu ya. Tapi kalau hams artinya nafas mengalir. Bedanya itu doang. Sisanya sama-sama aja, seriusan deh. Sisanya sama-sama aja, teman-teman. Ya, gitu. Jadi di sini kita bahas tahsin, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti huruf dzal dan tha itu dilafalkan persis seperti apa? Wadh-dha'u wadh-dhalu wasalil ulya min tarafaihima. Nih, ya kita lihat cara melafalkan huruf dzal dan tha. Persis banget. Tuh. Ya. Nih, ya, dzal dan tha dilafalkan seperti ini. Kelihatan nggak? Maaf ya kalau ada agak putus-putus, agak pecah-pecah kalau untuk huruf yang ini. Zal dan tha itu keluar dari makhraj yang sama, tempat keluar huruf yang sama. Ya, dalilnya apa? Wadh-dha'u wadh-dhalu wasalil ulya min tarafaihima. Wadh-dha'u wadh-dhalu wasalil ulya min tarafaihima. Ya, seperti apa itu, Bang? Seperti ini. Ya, saya contohkan lagi. Nih, ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Za, sa, za, as. Disentuhkan ya, bukan digigit. Hanya disentuhkan tipis-tipis. Kalau zal nggak boleh nafasnya bocor. Za. Kalau tha nafasnya bocor. Sa. Faham atau tidak? Faham atau tidak, teman-teman? Ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau belum paham, jangan dipaksakan harus paham sekali jadi, teman-teman. Nanti teman-teman yang stres, aduh kok saya belum bisa, nggak apa-apa. Nggak ada yang menuntut kita, bukan lagi balapan kok. Pelan-pelan aja. Paham? Ya. Masaqulat. Nah, ini ya. Masasisubas. Nah, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut? Lanjut nggak?
Kita lanjutkan ya insya Allah ya. Kita lanjutkan. Nah, bismillah. Saya izin hapus. Thaqulat. Ya. Selanjutnya. Mathaqu. Nah, ini menarik untuk kita bahas nih. Teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf Qaf. Betul? Namanya adalah huruf Qaf. Ya. Nah, banyak orang melafalkan Qaf yang dia berharokat dhammah itu masih banyak yang bingung apa bedanya dengan kaf berharokat dhammah. Yang ini dibaca ku, yang ini dibaca ku. Kok kayak sama-sama aja ya, Bang? Gitu ya. Gitu. Oke? Qalqalah sugro salah. Ini bukan qaf sukun. Ya, dia bukan dalam kondisi sukun. Jadi bukan qalqalah. Qalqalah itu hanya muncul ketika kondisi sukun. Qafnya tidak dalam kondisi sukun. Ya. Oke, lanjut. Nah, qaf dhammah dan kaf dhammah jangan sampai teman-teman serupakan. Mentang-mentang mirip, yang ini dibaca thaqulat, salah besar. Ya. Gitu. Oke. Huruf hijaiyah yang dia tertukar pelafalannya, maka salahnya bukan main. Salahnya besar. Kenapa? Karena tertukar huruf bisa merubah, merusak, menyalahgunakan. Salah makna ayat. Contoh, dalam kosakata bahasa Indonesia ada kosakata kami. Ya, pakai i, kami artinya kita. Tapi ada yang mengganti tertukar misalnya huruf i-nya dengan huruf u. Kamu, kami dan kamu sudah beda makna padahal yang hanya beda satu huruf saja. Ini bahayanya. Lahan jali, betul. Atau lahnul jali. Ya, maka jangan sampai tertukar. Satu huruf pun ketukar. Yang ini harusnya thaqulat, jadi thaqulat. Oh ya, udah pada pintar. Nah, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah kalau kaf yang ini itu sifatnya adalah hams. Dia mengeluarkan sedikit nafas. Ya, kalau qaf itu sifatnya adalah jahr. Dia nggak boleh keluar nafas. Sama kayak tadi zal dan sa. Bedanya di situ. Ya, bedanya di situ teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, rumit ya, rumit itu kalau kita nggak pengen belajar. Rumit itu kalau kita pengen yang instan, pengen cepat bisa, hanya sekedar itu yang dicari, pasti akan terasa rumit. Karena kita pengen yang instan. Sedangkan kalau cepat dan lambatnya kita belajar, ya, fahamnya kita, bisanya kita itu atas izin Allah. Jadi jangan pengen ngejar cepat. Teman-teman yang belajar bersama saya tidak akan mengarahkan teman-teman untuk cepat bisa. Enggak. Ya, gitu. Oke, sama-sama kita belajar. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar. Ya, rumit pasti, tapi pahala semua. Rumitnya kita, sulitnya kita, kesulitannya terbata-batanya kita, dua pahala insya Allah. Kalau belajar, kalau nggak belajar, rumitnya kita, gak mau belajar lagi bisa berdosa. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu ma lam yujadil qur'ana athimu. Yuk bareng-bareng, sama-sama kita saling support ya. Lanjut. Jadi cara membedakannya gimana? Kenapa qaf dan kaf hampir sama cara pelafalannya? Karena memang mereka satu makhraj. Ya, satu makhraj, satu tempat keluar huruf. Nih, ya, tuh. Kenapa qaf dan kaf itu sering tertukar? Karena mereka satu makhraj dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Pangkal lidah. Ya. Dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Nah, maksudnya apa, Bang? Gini ya, nih. Perhatikan, kita mulai dari huruf qaf dulu. Huruf qaf nih, pangkal lidah itu bagian mana, Bang? Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah naik. Nah, ini dia aqsal lisan, pangkal lidah. Nah, kita pelan-pelan, sedikit-sedikit. Teman-teman nggak usah pengen cepat-cepat, tenang aja. Tenang aja. Ya, karena Allah yang nanti membuat kita bisa sedikit-sedikit, ya, pelan-pelan. Nah, jadi kalau qaf, perhatikan, qaf itu dia pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang pink doang. Kelihatan ya, ini ada langit-langit yang warna pink. Ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya, nah pertemuan kan pangkal lidah teksturnya lunak, ketemu sama langit-langit yang lunak juga, maka lunak dengan lunak akhirnya mengakibatkan tidak ada percikan nafas, nggak keluar, ada pergesekan nafas keluar di sana. Oke? Nah, kalau kaf, kita lihat, kaf juga sama dari pangkal lidah, cuman bedanya lihat. Pangkal lidah yang nempel bukan hanya nempel ke langit-langit yang lunak saja, tapi langit-langit yang warna kuning juga sebagian nempel ke sana. Nah, ini disebut dengan langit-langit yang keras.
Karena ada bagian tekstur yang lunak sedikit nempel ke langit-langit keras, maka sifatnya jadi hams, keluar sedikit percikan nafas. Paham nggak? Jadi kalau kita lafalkan misalnya di sini ya, qaf berharokat dhamma dan kaf berharokat dhamma. Nih, qaf berharokat dhamma dan kaf berharokat dhamma. Maka bedanya di situ, ya, rasakan dari pelafalannya. Nih, yang ini keluar di sini pangkal lidahnya nempel ke langit-langit lunak semua. Ku, nggak keluar nafas dia karena lunak dengan lunak nempel. Tapi kalau kaf agak ke tengah dia nempel ke langit-langit yang keras. Ku. Enggak teman-teman? Kerasa nggak sama teman-teman sekalian? Enggak. Ya, sedikit-sedikit aja. Ya. Yang penting teman-teman paham konsep, sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Ku. Nah, gitu. Ajib, jelas, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Nah, maka ketika kita lafalkan, pastikan tidak boleh keluar nafas dia. Saqulat. Kalau masih keluar nafas berarti kurang dalam qafnya. Berarti kurang dalam, ya. Saqulat, gitu. Ajib, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lanjut lagi ya. Sedikit-sedikit aja. Ini kita udah lama nggak live teman-teman, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit-sedikit di sini saya banyak berbicara, bukan berarti saya lebih pandai dibanding teman-teman. Enggak, saya sama-sama belajar kayak teman-teman kok, sama kita ya. Nggak ada yang lebih pandai, nggak ada yang ngerasa lebih bagus bacanya, enggak. Semuanya sama, kita belajar. Oke, salam dari Riau Kak, salam kembali, waalaikumsalam, ya, gitu. Mathaqulat. Oke, sebelum kita lanjutkan, qafnya di sini berharokat dom. Ini apa? Simpul angka 9 di atas huruf disebut dengan harokat apa namanya? Disebut dengan harokat dhamma, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhamma, maka dia dibaca dengan vokal u atau fonem u, vokal u. Maka qafnya kita baca menjadi ku, gitu ya. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhamma? Coba. Cara menyempurnakan harokat dhamma, ya. Cara menyempurnakan harokat dhamma dengan cara wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Maju bibirnya. Ya. Saqu. Ya. Harokat dhamma tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali betul-betul memonyongkan bibir. Contohnya kayak begini. Ya. Pastikan maju bibirnya. Saqu. Maju. Jangan cuman saqu. Saqulat. Jangan irit. Ya, jangan jaim, monyong. Saqulat. Ya, wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Maju bibirnya. Biar harokat dhammanya ajib. Sempurna. Ya. Sempurnanya harokat akan mengatasi kita yang ngajinya suka kayak bergumam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngajinya kayak gitu? Nah, itu adalah ngaji-ngaji yang dia tidak menyempurnakan harokatnya. Ya. Oke. Mathaqula. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan huruf lam. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik. Di sini ada huruf lam. Ya. Coba saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf lam masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Ini saya sering ulang-ulang pembahasan ini karena masih banyak yang menganggap lam dan L itu ya sudah sama saja. Ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, jangan sampai melafalkan lam itu diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, oke. Nah, bedanya apa? Kalau lam itu disentuhkan hanya ujung lidahnya saja. Hanya akhir ujung lidahnya doang yang nempel. Nih, seperti ini ya, saya contohkan. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, banyak orang melafalkan huruf lam
itu menyerupakan dengan huruf L pada abjad alfabet. Nah, kalau huruf L yang nempel cuma ujung lidahnya doang. Al. Al, sekula, la, al, lala, al, illala, al. Tidak seperti itu. Ya. Lam tidak dilafalkan seperti itu. Tapi lam dilafalkan seperti apa caranya? Seperti ini. Perhatikan. La, al, la, al. Bedakan dengan al, la, al. Beda. Ya. Jadi jangan cuma nempelin ujung lidahnya doang. Kalau teman-teman ingin menyempurnakan huruf lam. Faham? Jelas? Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Ya. Jelas? Ajib. Lanjut lagi ya. Thaqula. Nah, selanjutnya ya. Di sini menarik nih. Ini pembahasan menarik teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Di sini kita menemukan ada huruf ta. Ya. Nah, huruf ta dalam kondisi sukun. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi melafalkan huruf ta. Siapa yang melafalkannya masih kayak gini? Thaqulat. Nah, siapa yang melafalkannya masih ada huruf S-nya. Thaqulat mawa. Ada yang melafalkan kayak gitu? Thaqulat mawa. Ada? Nah, hati-hati nih. Ya, yang kayak gitu bacaannya salah. Kenapa harus ada SS-nya? Coba. Nah, ya, ada yang melafalkan ada SS-nya. Kenapa? Saya pertama kali dengar orang melafalkan tak sukun seperti itu awal-awal banget ketika belum mulai belajar. Itu kayak, aduh enak banget ya fasih. Thaqulat mawa. Ternyata ketika belajar salah. Bang, gini loh, saya jelasin ya bang. Kan ada tak itu ada sifat yang namanya hams bang. Bang, abang ngerti hams gak? Hams itu artinya mengalir nafas. Nah, S ini adalah hams bang. Salah. S itu disebut dengan sofir. S di sini itu disebut dengan sofir. Sofir itu berdesis. Ya, yang punya sifat sofir, tak nggak punya sifat sofir. Sofir itu yang memiliki sifat sofir hanya 3 huruf, yaitu sin, ya, zai, dan sod. Nah, ya, hati-hati. Nah, ya. Nah, jangan sampai melafalkan ada bunyi SS-nya. Thaqulat mawa, kayak yang fasih padahal salah. Ya. Seperti fasih tapi padahal salah. Salah. Saya harus bilang itu salah karena itu bukan sifat dari huruf ta. S itu adalah bunyi sofir tadi, berdesis. Ya. Oke. Nah, sekarang lantas taknya gimana? Lafalkan dengan sifat ta yaitu hams. Ya, hams itu apa? Nah, hams itu mengalir nafas. Ya, saya izin bahas yang basicnya dulu. Hams itu artinya bacanya gimana Ustaz? Silakan diikuti. Tak itu punya sifat hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk huruf ta, sifat hams ini tidak dalam kadar mengalir. Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh yang pelafalan taknya berlebihan, takaluf itu seperti ini. Thaqulat mawa. Nggak, cukup. Thaqulat mawazi. Thaqulat mawazi. Bang, gimana tuh caranya, Bang? Thaqulat. Caranya, lafalkan ta dari makhrajnya. Lafalkan ta dari tempat keluar hurufnya. Dari mana? Dari watto'u wadal watamin huwa min ulyastanaya. Nih, ya. Huruf ta itu dia punya makhraj. Nah, makhrajnya seperti ini kurang lebih. Tuh, kelihatan nggak? Ujung lidah teman-teman sekalian ditempelin kemana? Ditempelin ke pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Kelihatan sama teman-teman? Terjangkau nggak? Kelihatan ya? Nah, keluarin dari sana. Ya.
Lalu percikan nafasnya keluar dari sini, ya, keluar dari sini. Nah, dari sini. At, it, ut, bukan bunyi S. Bukan bunyi S. Nggak gitu, tapi at, it, ut. Ya. Nah, maka di sini harus bersentuhan dengan pas. Biar ada keluar nafas. Sakulat, sakulat. Nah, gitu. Ya. Oke, ketika kita lafalkan, maka dia akan mengalirkan nafas sedikit. Ma sakulat mawazi. Jelas? Faham? Masya Allah. Sedikit-sedikit, step by step, teman-teman sekalian. Pelan-pelan aja. Dinikmati sedikit-sedikit. Kalau masih bingung, ikuti live-nya secara rutin. Atau boleh ikuti live yang lain. Banyak sekarang ya live ngaji ya. Semuanya bagus-bagus insya Allah ya. Lanjut. Ya, berarti bukan mengalir nafas. Ya, saya ingatkan dulu sedikit di sini. Saya izin hapus. Tapi hanya memercikan atau hanya berupa percikan nafas saja. Percikan nafas saja. Ya. Ma thaqulat mawazi. Nah, gitu. Oke. Silakan difoto dulu. Silakan difoto dulu kalau teman-teman rasa wah ini penting nih. Wah, harus difoto nih, silahkan foto ya. Gitu. Biar teman-teman ada bekal, oh iya hari ini belajarnya ini gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Bismillah. Ma thaqulat mawazi. Nah, sekarang mim udah kita bahas ya. Mim berharokat fathah dibaca ma. Ya, jangan lupa sambil senyum karena mim huruf tipis. Ma. Nah, mungkin kita izin langsung ke huruf waw karena mim udah kita bahas sebanyak 2 kali tadi sebelumnya. Ya, sekarang saya izin lanjut ke huruf waw, boleh? Insyaallah, ya. Oke, boleh saya lanjutkan ke huruf waw? Sedikit-sedikit. Ya, boleh kalau ada yang penting-penting langsung screenshot saja. Ya, terima kasih Bunda siapa nih ya gift-nya. Semoga yang sudah memberikan gift terbaiknya Allah ganti dengan rezeki yang lebih dari itu, lebih dari pengorbanan teman-teman semua. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali sebentar teman-teman. Ya. Kita lanjutkan. Mawazi. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Waw di sini, ya. Waw di sini banyak orang melafalkan tidak sempurna. Banyak orang melafalkan tidak tepat wawnya karena mentang-mentang waw dilafalkan mudah. Banyak orang yang akhirnya asal-asalan. Waw punya hak yang sama untuk dilafalkan sesuai dengan kaidah, sesuai dengan makhrajnya. Seperti apa itu? Seperti ini. Perhatikan. Waw nih, ya. Perhatikan. Nih, waw itu punya makhraj atau makhrijul huruf. Makhrijul huruf itu apa? Tempat keluar keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf waw? Waw dilafalkan dari asyafatain. Asyafatain ini artinya kedua bibir, ya. Oke, lisyafatainil waw baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Jadi posisi bibir harus maju. Nah, banyak orang wa maju bibirnya. Ya, jangan sampai nggak maju. Nanti nggak sempurna makhrajnya. Huruf waw itu seperti ini. Ya, jadi maju bibirnya. Ya, maju bibirnya. Oke. Selanjutnya, waw di sini berharokat fathah baris atas. Ya, kalau ada baris atas disebut dengan harokat fathah. Ya, kita tulis deh. Disebut dengan harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah maka dia dibaca dengan vokal atau fonem A.
maka wawunya dibaca menjadi wa, tidak wi, tidak wu. Oke? Nah, wawu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Wawu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, atau disebut dengan muraqqaq atau tarqiq. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman menemukan ada huruf yang tipis, ya, dan dia berharokat fathah, maka cara bacanya adalah dengan cara baca BMSS. Terima kasih Bunda Bian, berkah selalu rezekinya ya. Nah, BMSS. BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, untuk menyempurnakan itmamul harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Oke? Maka ketika teman-teman lafalkan, saya izin contohkan lagi, maka ya ketika sudah maju bibirnya, baru buka mulut sambil senyum. Wa. Nah, jangan cuma sekedar wa, bukan, tapi wa atau wa. Nah, enggak, bukan wa, tapi wa. Ya. Oke, jelas? Paham teman-teman sekalian? Nah, biar ngaji kita semakin baik bacaannya, semakin tepat bacaannya insya Allah atas izin Allah teman-teman sekalian ya. Lanjut lagi ya. Oke. Mawa. Selanjutnya fathah dia berjumpa dengan alif. Kalau teman-teman menemukan ada huruf berharokat fathah lalu dia berjumpa dengan alif, nah maka mereka dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i kondisinya bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, tapi ada dua lagi, ada dhammah, ada kasroh. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada 3 kondisi ya teman-teman sekalian. Sama-sama Ustadz yang sudah berbagi ilmu sangat membantu atas izin Allah. Kalau teman-teman merasakan ada manfaat, ada kebaikan, semua izin Allah. Kalau ada yang jelek-jelek, gak manfaat, gak baik, nah itulah baru aslinya saya Gifari Putra. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini ada manfaat, ada kebaikan, alhamdulillah, masya Allah, tinggikan Allah. Sebutkan kalimah-kalimah thayyibah ya, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Mawazi. Ya. Jadi, kita udah tahu dia dibaca harus 2 harokat. Sekarang, bagaimana cara melafalkan 2 harokat agar 2 harokatnya tepat, tidak kepanjangan, nggak kepanjangan, nggak kependekan, nggak kecepatan. Caranya ayunkan saja 1 kali. Ya, ayunkan 1 kali. Ya. Boleh nggak pakai ayunan seperti itu? Boleh. Ya, gitu. Contoh, mawazi, diayunkan saja untuk buat teman-teman yang baru belajar. Diayunkan. Mawazi. Kalau misalnya sudah terbiasa nggak diayunkan pun tidak apa-apa. Contoh, mawazi. Tapi belum terbiasa misalnya, ayunkan saja. Mawazi, selesai. Gitu teman-teman. Ya. Oke. Buat konten hijaiyah Ustadz sama peragaan mulut, silakan dilihat konten-konten saya, ada kok. Ya, ada pembahasan per huruf tapi belum semua memang. Ya, boleh dilihat konten-konten saya di TikTok ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Mawazi. Nah, selanjutnya terima kasih ya yang sudah support. Teman-teman, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support ya. Tanpa saya minta, ada yang ngasih gift, ada yang tap-tap layar, ada yang nge-share. Teman-teman yang ikut andil support konten ini tanpa saya minta, Allah Maha melihat, malaikat mencatat, insya Allah teman-teman ikut dapat pahala capainya saya dalam berbicara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Bian ya. Siapapun teman-teman, tenang aja, Allah Maha melihat, malaikat pencatat ya. Gitu. Yang ikut share, ikut tap-tap layar tanpa saya minta, terima kasih. Oke. Mawazi. Zai. Ya, zai itu dilafalkan gak perlu kita banyak bahas. Ya, gak perlu kita banyak bahas huruf zai. Kenapa? Karena zai dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Selesai. Zazizubaz, persis banget. Zazizubaz, persis.
Ya, persis banget. Oke. Ya, saya kalau ngaji belum tepat panjang pendeknya nggak apa-apa, sedikit-sedikit asal terus belajar ya. Kalau salah terbata-bata dalam belajar 2 pahalanya. Tapi kalau salah dan kamu belajar bisa berdosa kita. Karena mempraktekkan tajwid dalam bacaan Quran adalah fardu ain. Disebut dengan tajwid amali. Gitu teman-teman. Ya. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Zainya di sini perhatikan harokatnya. Zai di sini harokatnya berharokat baris bawah atau disebut dengan harokat kasroh. Kasroh baris bawah, ya. Nah, kalau baris atas kan tadi fathah. Kalau baris depan atau simpul angka 9 itu kan disebut dengan harokat dhammah. Tapi kalau baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh maka harus dibaca dengan vokal i, ya. Oke, maka zainya nggak dibaca za, nggak dibaca zu, tapi dibaca zi, gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sekalian? Nah, caranya dengan cara RRB, ya. RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatim. Ya, kalau huruf berharokat dhammah itu maju bibirnya. Kalau huruf berharokat fathah wal maftuhu bil fathi fam dibuka mulutnya. Kalau huruf berharokat kasroh itu wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Direndahkan rahang bawahnya. Ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja. Ya, nih saya izin zoom ya. Nih. Bukan hanya sekedar zi atau mawazi atau zi, enggak, tapi perhatikan bibir dan rahang bawah saya. Mawazinu. Ya. Oke, direndahkan rahang bawahnya. Ya, gitu. Syukran Ustadz, insya Allah semakin paham, semangat untuk terus belajar, Masya Allah. Kalau kalimat Tallahi apa katanya dibaca panjang? Enggak, langsung Tallah. Terima kasih Bunda Bian. Ya, teman-teman yang sudah support siapapun, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, baik dengan gift-nya, baik dengan tap-tap layarnya, baik dengan share-nya. Allah akan menjadi saksi di hadapan teman-teman sekalian. Teman-teman ikut support live ini, support konten-konten baik, maka teman-teman semoga dapat pahala jariahnya. Teman-teman ikut capeknya saya, ikut pahala, dapat pahala capeknya saya ketika berbicara, insya Allah. Ya, gitu. Karena teman-teman ikut support dakwah konten ngaji berarti, ya. Ajib, Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Bang Iwan. Mawazi. Nah, tadi di sini ada fathah ketemu alif matobi'i. Sekarang ada kasroh. Ada kasroh ketemu apa? Ketemu ya sukun. Maka ini juga disebut dengan matobi'i. Ya, dibaca 2 harokat. Diayunkan. Mawazi. Bisa diikuti? Mawazi. Bang, emang boleh diayunkan seperti itu dalam belajar, nggak masalah. Ya, yang nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, mawazinu. Nah, misalnya nggak diayunkan misalnya, boleh, asalkan ini nih 2 harokatnya. Kan matobi itu dibaca 2 harokat. Nah, ini yang paling penting, ini 2 harokatnya tetap terjaga. Terjaga kan 2 harokatnya. Kalau nggak terjaga, ayunkan saja. Mawazinu. Nggak apa-apa falas juga, ya. Mawazinu, gitu. Nggak masalah teman-teman. Ya, nggak masalah sama sekali. Ya, yang masalah itu kalau teman-teman 2 harokatnya itu kepanjangan, ya. Mawazinu, malah ketukar mana yang panjang mana yang pendek, kita ketukar. Nah, jangan. Ya, paham? Jelas? Sedikit lagi ya. Oke. Mawazinu. Nah, gitu. Oke. Nun nggak kita banyak bahas ya. Kenapa? Karena nun melafalkannya persis seperti huruf apa? Seperti huruf N pada abjad alfabet. Persis banget, nggak ada bedanya. Ya, huruf nun itu dilafalkan seperti huruf N pada abjad alfabet. Ya, gitu.
Betul, betul, Bang Herman, betul banget, Insya Allah. Ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman lihat, nun dia berharokat simpul angka 9. Simpul angka 9 ini disebut dengan harokat apa teman-teman sekalian? Izin masuk lagi ya, ya Kak Selamat. Ini disebut dengan harokat apa Mi? Simpul angka 9. Simpul angka 9 ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhamma. Ya, kalau fathah, kalau baris atas fathah, kalau baris bawah kasroh, kalau simpul angka 9 di atas huruf disebut dengan harokat dhamma. Dibaca dengan vokal u, maka nunnya dibaca nu, tidak dibaca na atau ni, tapi nu. Ya. Cara menyempurnakan harokat dhamma, saya izin ingatkan lagi, itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhamma. Cara menyempurnakan harokat dhamma itu dengan cara betul-betul memoyongkan bibir teman-teman dengan ajib, dengan sempurna. Ya, nih saya contohkan. Ya, terima kasih gift-nya, barakallahu fikum. Contoh, mawazinu, mawazinu. Nah, maju bibirnya, jangan jaim-jaim. Terima kasih topi koboynya Bunda Nur Aini, ya, Masya Allah. Semoga topi koboynya jadi saksi di hadapan Allah, teman-teman, support, ya. Mawazinu. Nah, jangan sampai mawazinu. Nah, ini nu, ini malu-malu nih, nu, nggak nu, tapi nu, maju, ya. Paham? Paham nggak harokat dhammah? Sedikit-sedikit, karena banyak orang ini asal-asalan di harokat dhammah nih, asal keluar doang. Jangan ya, jangan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ya ada tanda lam alif. Ya, ada tanda lam alif di sini. Lam alif ini disebut dengan waqaf mamnu'. Ya, disebut dengan waqaf mamnu'. Saya tulis ya. Disebut dengan waqaf mamnu'. Lam alif di sini disebut dengan waqaf mamnu', yang artinya dia nggak boleh berhenti di sini. Ya, gitu. Oke. Ya, waqaf mamnu', lam alif di sini kita artinya nggak boleh, dilarang berhenti, dilarang stop, gitu ya. Oke. Oh bang, berarti di sini nggak boleh berhenti ya? Berarti dari sini kita baca langsung terus ya. Mathaqulat mawazinuhu fahuwa fi, dan seterusnya. Nah, iya, harus lanjut. Tapi karena lam alif atau waqaf mamnu'nya ada tepat di akhir ayat, maka kita boleh berhenti. Jadi kalau kita bacanya gini gimana? Mawazinu. Boleh nggak? Boleh. Karena lam alifnya di akhir. Di akhir, teman-teman sekalian. Ya. Paham ya? Mawazinu. Boleh. Oke. Sip. Ya. Lanjut ya. Oke. Kalau kita berhenti, ya. Oke. Dan teman-teman lihat, ada huruf H besar di sini. Maaf, ada huruf H besar di sini. Ya. Dan dia di atasnya ada simpul angka 9 tapi terbalik. Maka dia tetap jadi sukun. Jadi kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 terbalik seperti ini, dan kita berhenti pada huruf tersebut, maka dia diganti menjadi sukun. Gitu aja. Ya, maka dibacanya mawazinu. Ya, mawazinu. Gak berhenti juga boleh ya? Boleh. Kalau nafas teman-teman kuat. Ya, mawazinu. Kalau berhenti jadi sukun, ya. Tapi kalau nggak berhenti, kalau nggak berhenti teman-teman, maka di sini hu-nya dibaca berapa harokat? Contoh, kita milih karena ini lam alif bang, saya nafasnya panjang, kuat, saya nggak mau berhenti. Kalau nggak berhenti di sini, maka hu-nya dibaca berapa harokat? Coba, boleh komen di kolom komentar. Kalau kita nggak berhenti di sini, ya, maka hu-nya dibaca berapa harokat? Hu-nya dibaca 2 harokat. Oke. Hu-nya dibaca 2 harokat. Nama hukumnya apa? Hu-nya dibaca 2 harokat. Nama hukumnya apa di sini? Coba. Ya, teman-teman betul nih. Dibaca 2 harokat, ajib, keren. Tapi apa nama hukumnya? Coba.
2 harokat ya. Nah, masih banyak yang salah. Ini bukan mad tobi'i tapi mad silah qasiroh. Ya, saya izin tulis ya. Ini namanya adalah mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh atau mad silah sugro. Ya. Mad silah qasiroh atau teman-teman boleh sebut juga dengan mad silah sugro. Oke, siapa yang baru pertama kali dengar atau baru tahu apa itu mad silah? Nah, ada yang baru pertama kali dengar? Ada yang baru pertama kali dengar nggak teman-teman sekalian? Nah, ya, yang baru pertama kali dengar, saya akan izin bahas. Oke, perhatikan baik-baik. Mad silah qasiro atau mad silah sugro adalah kondisi di mana kita bahas dulu pembahasannya seperti ini. Ya, bismillah. Nih, teman-teman harus pahami dulu mad silahnya. Ya, pahami dulu mad silahnya. Nih, perhatikan. Sebelum kita nanti bahas mad silah qasiro atau mad silah tawilah, teman-teman harus tahu dulu apa itu mad silah. Ya, harus tahu dulu mad silah itu apa. Nah, mad silah artinya adalah ketika teman-teman menemukan ada hak domir, bentuknya seperti ini. Hak domir itu sebagai hak kata ganti. Ya, ketika teman-teman menemukan ada hak domir yang biasanya bentuknya seperti ini, dan dia diikuti oleh huruf hidup, dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup, maka itu mad silah. Huruf hidup itu adalah huruf yang dia tidak bersukun. Paham nggak? Pelan-pelan. Mad silahnya dulu. Ya, mad silahnya dulu. Mad silah adalah kondisi di mana teman-teman menemukan ada hak domir, bentuknya seperti ini hak domir, dia diapit oleh 2 huruf hidup. Huruf hidup itu huruf yang tidak bersukun. Ya, oke, paham ya? Sekarang mad silah dibagi 2. Ada mad silah qasiro, ada mad silah tawilah. Mad silah qasiro disebut juga dengan mad silah sugro, mad silah tawilah disebut juga dengan mad silah kubro. Oke, mad silah qasiro dan mad silah tawilah bedanya hanya di huruf hidup yang kedua. Kalau mad silah qasiro, huruf hidup keduanya adalah selain hamzah. Kalau mad silah tawilah, huruf hidupnya adalah hamzah. Itu aja bedanya. Paham nggak? Ya, coba dilihat baik-baik. Dilihat baik-baik. Ya, sekali lagi. Ya, mad silah qasiro adalah huruf hidup yang huruf hidup keduanya adalah selain hamzah. Kalau mad silah tawilah adalah huruf hidup keduanya adalah hamzah. Kalau yang bukan hamzah, mad silah qasiro dibaca 2 harokat. Kalau mad silah tawilah, ya, dibacanya 4 atau 5 harokat. Ya, bedanya apa? Kalau mad silah qasiro tidak ada tanda alis atau bendera atau layar, ya, atau pedang. Kalau mad silah tawilah ada tanda alis, pedang, layar atau benderanya ada. Nah, kita lihat dalam ayat. Nih. Di sini, ya, kita lihat dulu, ya, diikuti oleh apa nih? Perhatikan. Saya kasih tanda ini ya, warna merah ya. Nih, di sini dan di sini berarti. Ini hak dhamir. Kita lihat huruf pertamanya diapit oleh 2 huruf hidup karena tidak bersukun. Lalu huruf hidup keduanya adalah selain hamzah, maka mad silah qasiro. Dan dia tidak ada tanda alis. Kalau mad silah tawilah itu ada tanda alisnya, cuman kita harus cari dulu ya. Kayaknya di sini nggak ada nih. Ya. Nah, nanti kita cari contohnya. Ya, gitu. Cuman bedanya adalah kalau mad silah tawilah, ya, dia tanda seperti ini ada alisnya dan dia ketemu sama hamzah. Paham ya? Oke, jelas ya? Kemarin saya sempat libur berapa hari itu ya, libur hampir seminggu ya, karena ada kegiatan lain yang saya tidak bisa tinggal, teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Jelas? Faham? Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik ya, maka kalau kita lanjut bacanya 2 harokat saja. Mawazinuhu fa, mawazinuhu fa. Makhraj ha besar dari pangkal tenggorokan. Hufa. Hu biasa aja kayak ha biasa. Hufa. Jangan dari dada ya. Hufa nggak perlu. Faham? Jelas teman-teman sekalian? Ajib ya? Ajib ya? Masya Allah.
Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kita cukupkan dulu, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Tapi kita di sini baca berhenti aja ya. Kita baca berhenti aja. Teman-teman, di sini ada yang butuh Al-Qur'an tahsin seperti ini nggak? Ya, yang mau wakaf dan pengen punya Al-Qur'an tahsin boleh komen. Yang mau wakaf, yang pengen order mau order. Silakan. Ya. Gitu. Nanti saya punya Al-Qur'an yang ngebahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Tuh, sifat-sifatnya ada. Yang mau Al-Qur'an boleh mau order, komen mau order. Yang pengen wakaf Qur'an dengan Al-Qur'an ini boleh komen mau wakaf. Atau yang pengen wakaf Quran boleh komen mau wakaf. Yang mau order boleh komen mau order. Yang mau wakaf boleh komen mau wakaf. Ada nggak kira-kira? Yang mau order boleh komen mau order. Ya. Yang mau wakaf boleh komen mau wakaf. Ada nggak? Oke, yang mau order? Ada? Yang mau order Al-Quran seperti ini boleh komen mau order. Yang pengen wakafnya mana yang mau wakaf? Maunya dikasih. Berdoa sama Allah, semoga nanti ada yang ngasih. Oke, yang mau wakaf boleh komen mau wakaf, yang mau order boleh komen mau order. Ya, kita lihat berapa banyak. Oke, baik. Nanti kita jelaskan yang mau order dan mau wakaf ya. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng dulu. Maunya dikasih host, berdoa sama Allah, semoga hostnya dikasih kelembutan hati untuk ngasih ya. Oke, kita lanjut. Kita baca bareng-bareng. Bismillah. فأما من ثقلت موازينه sekali lagi فأما من ثقلت موازينه sekali lagi فأما من ثقلت موازينه Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar. Nanti kita lanjutkan lagi.